Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sementara mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apabila hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam damai sejahtera berlimpah sukacita. Selamat Paskah bagi kita semua. Minggu kemarin kita baru saja merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ini adalah hari Senin dalam oktav Paskah, atau dalam kalender liturgi Katolik Roma disebut sebagai Senin Paskah. Selama 7 hari dari Minggu Paskah kemarin sampai kepada Sabtu Paskah nanti, seringkali disebut dengan Pekan Paskah atau Pekan Terang. Oleh karena itu, tidaklah heran jika bacaan Injil kita pada hari ini masih bertemakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Injil Matius mencatat tentang pengalaman dari Maria Magdalena dan Maria, istri Kleofas, yang mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan batu yang terguling, kubur yang kosong, bahkan mereka bertemu dengan para malaikat yang memberitakan bahwa sungguh Yesus yang mereka cari itu telah bangkit. Bahkan mereka diminta untuk segera memberitakan kepada murid-murid lainnya. Dengan penuh takut bercampur sukacita yang besar, mereka segera berlari untuk bisa menyampaikan berita kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus. Di tengah jalan, mereka bahkan bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun meminta mereka untuk segera mewartakan kepada murid-murid yang lain. Di samping kedua Maria ini, Injil Matius juga mencatat adanya serdadu yang ditugaskan
oleh para imam agung untuk menjaga makam Yesus. Mereka secara tidak langsung juga menjadi saksi atas kebangkitan Tuhan Yesus sekalipun mereka tidak bertemu dengan malaikat atau dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka mengalami gempa kecil. Mereka melihat batu yang terguling, kemudian kubur yang kosong, dan mereka pun dengan takut ingin segera membawa kabar ini kepada para imam agung. Selanjutnya, kita akan melihat ada perbedaan yang begitu besar di dalam pewartaan akan kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus. Jika Maria Magdalena dan Maria istri dari Kleofas, mereka ingin segera menyampaikan kabar sukacita ini di tengah ketakutan akan kondisi yang saat itu di tengah kegalauan, dan mereka diteguhkan oleh Yesus untuk jangan takut. Mereka tetap ingin membawa kebenaran ini untuk diwartakan. Maka bagaimana dengan para serdadu dan imam agung? Mereka juga menghadapi ketakutan, tetapi ketakutan mereka berbeda. Para serdadu takut dia dihukum, atau mungkin bahkan dia dipecat oleh imam agung karena dianggap tidak mampu untuk menjaga kubur makam Yesus. Sebaliknya, para imam agung yang telah menerima kabar atau kebenaran tentang kebangkitan Yesus juga merasa takut. Dia takut bahwa segala muslihatnya, segala kebohongannya untuk menjebak Yesus sehingga Yesus disalibkan akan terbongkar dengan kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, mereka merekayasa suatu kebohongan. Mereka memberikan uang tutup mulut kepada para serdadu dan meminta mereka untuk mengatakan suatu kebohongan bahwa jenazah Yesus telah dicuri oleh para murid-muridnya. Dari kejadian pengalaman ini kita bisa melihat bahwa ternyata untuk mewartakan kebenaran bukanlah satu hal yang mudah. Ada berbagai macam situasi dan kondisi. Ada ketakutan. Ada juga kondisi-kondisi kelekatan atau juga kesalahan yang seringkali membelenggu orang untuk bisa mengatakan kebenaran. Saudara-saudariku terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua tentunya memiliki keinginan untuk bisa menjadi pewarta kebenaran. Kita semua telah mengalami Kristus yang bangkit. Bangkit secara nyata, secara pribadi bagi kita semua. Namun seringkali di dalam kondisi keadaan zaman sekarang, kita memiliki begitu banyak hambatan. Kita memiliki begitu banyak kesulitan untuk bisa memberitakan kebenaran. Di zaman era globalisasi sekarang ini, arus informasi berkembang begitu pesat. Mungkin berita dari kota lain, bahkan pulau lain, negara lain bisa sampai kepada kita. Tetapi di tengah maraknya arus informasi, seringkali kita tidak tahu apakah informasi itu bersumber pada kebenaran atau tidak. Karena kita tidak tahu sumber sesungguhnya dari informasi tersebut. Dan kita juga tidak paham apakah informasi itu benar atau tidak. Banyak tantangan
yang dihadapi oleh kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman ini untuk mewartakan kebenaran. Seringkali ada kondisi yang begitu menghimpit, ada ketakutan akan kehilangan pekerjaan, kehilangan nama baik, kehilangan kedudukan, dan juga mungkin kehilangan keluarga, bahkan kehilangan bisnis, atau lain sebagainya. Pada zaman ini adalah hal yang lumrah, hal yang biasa jika kebohongan itu terjadi. Berita-berita viral, hoaks, kemudian juga gosip dan lain sebagainya ada di mana-mana. Tapi kita tahu bahwa kebohongan tidak bisa dibiarkan. Karena kebohongan sekecil apapun akan bisa berkembang menjadi kebohongan besar, akan bisa berkembang menjadi kejahatan jika tidak dihentikan. Kita bisa melihat saat ini maraknya perselingkuhan, kemudian korupsi, fitnah, penipuan, kemudian juga rekayasa kebenaran untuk kepentingan atau keuntungan seseorang atau pihak tertentu, atau untuk menjatuhkan atau untuk memenangkan persaingan. Memang kita ada di dalam kondisi yang seperti ini. Tetapi apakah kita sebagai anak-anak Tuhan akan mengikuti arus? Atau kita akan mengikuti keinginan Tuhan Yesus supaya kita menjadi pewarta kebenaran. Sebagaimana kebenaran yang Dia nyatakan melalui kebangkitannya. Kebangkitannya yang pastinya telah kita alami pribadi lepas pribadi. Pilihan ada di tangan kita. Tapi ketika kita memutuskan untuk memilih mewartakan kebenaran, tentunya kita memiliki konsekuensi. Ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita terima. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus berpesan, jangan takut, Dia yang akan menolong kita. Dan kita juga tidak perlu tenggelam terus di dalam dosa-dosa kebohongan. Kita harus berani keluar, bangkit dari kubur kelekatan, ketakutan, dari kubur intimidasi. Sehingga kita boleh menjadi pemenang untuk mewartakan kebenaran. Sesungguhnya pewartaan kebenaran kebangkitan Kristus adalah kebenaran dari kasih, iman, dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Karena itu, kita semua diajak untuk semakin mau berubah. Saya sendiri ingin membagikan betapa lingkungan, kondisi saat ini mendorong saya untuk tidak mewartakan kebenaran. Saya menjadi pembohong. Saya membuat laporan fiktif pajak. Sebagai pengusaha, saya wajib untuk melaporkan pajak. Tapi karena ada begitu banyak sumber yang mengatakan tidak perlu melaporkan pajak yang real, karena nanti kamu akan terus dijerat oleh pihak pajak. Tidak perlu untuk melaporkan pajak secara real, karena banyak konglomerat, pengusaha-pengusaha besar atau pejabat-pejabat, mereka pun tidak melaporkan dengan benar. Apalagi pajak yang kita setorkan seringkali dikorupsi untuk kemewahan.
atau untuk kemegahan daripada pihak-pihak tertentu, pejabat-pejabat tertentu. Tetapi sebagai anak Tuhan, saya diingatkan bahwa kebohongan kecil bisa menjadi kebohongan besar. Mungkin saya pada mulanya hanya mengurangi sedikit dari pajak yang harus saya setorkan. Tetapi makin lama makin banyak. Saya tidak lagi mensyukuri berkat yang Tuhan berikan, tetapi saya menjadi serakah. Saya menjadi ingin mendapat yang lebih dan lebih. Saya menjadi sulit berbagi. Dan itulah sebabnya Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi pewarta, untuk terikat di dalam kebohongan. Tapi Tuhan ingin kita menjadi pewarta kebenaran. Saat ini kita mohon rahmat Tuhan. Kita mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus supaya kita senantiasa diingatkan agar kita lebih berhati-hati, agar kita lebih lagi mengandalkan kata hati di dalam menyampaikan kebenaran atau berita-berita yang kita terima. Kita perlu hikmat dari Roh Kudus. Mari kita satukan hati kita. Kita mau bersama-sama berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, tiada henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena kebenaran akan kebangkitan-Mu sungguh nyata bagi kami semua. Engkau telah menyatakan kasih-Mu bagi kami. Dan saat ini kami mohon rahmat-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu agar setiap daripada kami mampu untuk menjalankan perutusan yang Engkau percayakan kepada kami, yaitu untuk mewartakan kebenaran. Kebenaran akan kasih-Mu. Kebenaran akan kebangkitan-Mu yang membawa pengharapan dan juga sekaligus iman kepada Engkau. Kami seringkali terikat di dalam berbagai macam kondisi, kesulitan, kelekatan. Engkau mengerti. Dan saat ini kami percaya bahwa bersama Engkau kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar untuk mewartakan kebenaran. Bukakanlah seluruh mata hati, mata pikiran kami, dan juga keberadaan kami untuk menjadi pewarta kebenaran daripada Engkau sendiri. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.